Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel Arafah Akbar. Hari ini saya mau review barang lagi. Ini adalah sebuah audio interface, sebuah alat yang bisa merubah sinyal analog dari mikrofon menjadi sinyal digital supaya bisa dibaca sama komputer atau perangkat-perangkat digital kayak handphone, tablet, dan lain-lain. Ini adalah Yamaha AG03. Jadi paket pembeliannya kita dapat unitnya Yamaha AG03, lalu ada kabel USB-B ya, kayak gini ke USB-A. Dan ada di dalam kardusnya per kertas-kertasan kayak dokumen waranti dan quick guide. Nggak usah kita bahas, langsung aja kita bahas fisiknya. Jadi si Yamaha AG03 ini didominasi sama warna putih. Saya suka kombinasi warnanya, ada putih, abu-abu, dan sedikit hitam. Ya, bikin kelihatan jadi elegan dan gak terlalu mengintimidasi, khususnya buat saya yang baru kenal sama alat-alat audio. Bahannya sendiri, kalau di bagian belakangnya ini metal sebetulnya, tapi sisanya plastik. Plastik yang kerasa solid banget. Kerasa build quality-nya bagus, nggak ada gap-gap, celah-celah yang berlebihan gitu. Build quality-nya bagus, solid. Dari knop-knopnya sendiri juga mantap, kecuali ini paling slider volumenya ya agak goyang-goyang, tapi ya no problem lah. Kita masuk ke spesifikasi. Yamaha AG03 ini memerlukan daya 5 volt atau 500 mAh. Bisa diisi melalui USB, port USB biasa, ataupun lewat power bank. Dengan konsumsi daya maksimalnya sekitar 2,5 watt. Dia juga support di Windows 7 ke atas yang direkomendasikan, sama macOS 10.7 ke atas. Saya udah coba di macOS 10, 11, dan 12, semuanya lancar. Secara dimensi dia punya panjang sekitar 12 hampir 13 cm dengan tinggi ya sekitar 6 cm dan lebar di ya sekitar 20-an lebih, sedikit ya 20 lah. Secara berat nggak nyampe sekilo lah kurang lebih. Masih cukup enak mau buat dibawa-bawa. Oke, sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Di bagian belakang dulu. Nah, di sini ada dua port USB-B untuk connect ke komputer. Ini ada gambar komputernya. Ini memang untuk connect ke komputer. Jadi kalau kamu hubungkan dia ke komputer, nggak perlu driver apa-apa, nanti langsung bisa kebaca. Kalau kamu mau nge-record pakai Audacity atau aplikasi audio yang lain, juga dia akan langsung ngebaca dengan kode AG03. Kabelnya dikasih ini, kabel bawaan dari paket pembeliannya. Dan juga di sini ada port 5 volt DC. Ini juga berfungsi untuk ngasih power via power bank mungkin. Jadi kamu mau nge-record dari power bank ke handphone, itu juga bisa. Maksudnya ditenagai sama power bank dan konekin audionya ke handphone atau audio recorder gitu, Masuk ke bagian depan, ini yang paling penting, ini ada tombol power. Untuk input channelnya dia cuma punya satu, ini kombinasi XLR dan line input. Dia juga punya headset mic di sini sebagai input. Dia juga punya stereo line di sini untuk keyboard, dan mono line untuk gitar. Tapi ini saya nggak pernah pakai. Dan ada tombol on off untuk phantom power 48 volt. Lalu tombol pad, tulisannya pad, ini kayaknya untuk nambah sekitar 26 desibel deh. Lalu ada indikator untuk phantom power. Kalau mati gini artinya phantom powernya mati. Kalau dia terang merah artinya phantom powernya lagi nyala. Lalu ini ada indikator untuk peak dari gain sini. Ada knob gainnya itu sendiri dari 0 sampai 10. Lalu ada slider fader dari mute sampai dengan kurang lebih plus 6 desibel. Garis yang tebal ini adalah garis penanda untuk 0 desibel.
Lalu ada tombol COM dan EQ, ini dikendalikan via software di komputer. Jadi kamu harus connect dulu lewat kabel USB, dan ini settingannya tergantung aplikasi di komputer. Dan ada tombol efek, isinya kurang lebih reverb sih sebenarnya, yang dikendalikan juga sama software di komputer. Masih di bagian depan, controller untuk input 2 dan 3, yaitu input gitar dan keyboard. Lalu ada switch di sini untuk ganti mau ambil input dari gitar atau dari line. Tombol high dan low, dan ada knob gain juga untuk input ini 2 dan 3. Tapi makanya gantian ya, nggak bisa berbarengan. Berikutnya masih bagian input juga, input dan output. Ini di bagian headset, ini ada tulisannya headset. Input 3,5 mm untuk mikrofon dan output 3,5 mm untuk headset, yang bisa dipakai bergantian dengan output headset yang ini 6,5 mm. Jadi nggak bisa bareng ya, either kamu pilih yang ini 3,5 atau yang 6,5 mm. Dan berikutnya ada aux, input aux 3,5 mm, dan ini tanpa controller. Jadi kalau kamu masukin audio dari handphone, dari tablet, atau dari sumber-sumber audio lainnya, controllernya harus langsung dari sumbernya, karena di audio interface ini nggak ada controllernya. Berikutnya fitur di bagian depan ada 2PC. Ini fitur yang paling menarik buat saya. Yang pertama, dia ada dry channel 1 dan 2. 1, 2G. Ini adalah fitur untuk memisahkan antara channel 1 dan channel 2. Jadi nanti pada hasil perekaman dia akan terpisah perekamannya, perekaman untuk mikrofon dan perekaman untuk channel 2 di sini. Berikutnya ada input mix yang tengah sini. Nah, yang tengah. Nah, pada mode ini mix 1 akan berada di channel kanan dan kiri bareng dia. Jadi kalau kamu ngerekam di mode input mix ini, suara dari komputer nggak akan ikut rekam. Jadi perhatikan itu baik-baik ya. Lalu yang ketiga, yang paling bawah ada fitur loopback. Dan ini yang paling keren, ini yang paling sering saya pakai. Malah ini jadi default settingan waktu saya mau pakai audio interface ini. Jadi fitur ini tuh mirip kayak input mix, tapi dia bakalan ngerekam suara dari komputer juga. Jadi kalau kita streaming di mode ini, di mode loopback ini, suara dari komputer nanti akan ikut kerekam. Berikutnya di bagian bawah, kita punya knob untuk mengontrol volume dari komputer. Nah, berikutnya ada indikator, ini indikator untuk clipping. Lalu monitor mute, kalau diaktifkan turun posisinya, kita nggak akan bisa ngedengar suara dari inputnya. Lalu ada knob, ini yang atas dia knob untuk monitor via power studio monitor ini. Dan knob yang ini yang bawah untuk memonitor via headset 3,5 mm ini. Oke, ini untuk mengatur. Jadi yang atas untuk mengatur volume dari power studio monitor, yang bawah untuk mengatur volume dari monitor via headset 2 ini ya. Nah, berikutnya fitur monitor out di bagian atas kanan. Ini ada RCA output stereo. Ini biasanya untuk ngejalanin perangkat audio via power amp. Lalu ada yang tadi output stereo 6,5 mm untuk power studio monitor, dan ada output headset 6,5 mm untuk zero latency monitoring. Jadi kita coba tes Yamaha AG03-nya. Sekarang dia udah connect ke komputer saya. Saya pakai mic dynamic dari Rode Pod mic. Cuman mic saya pasang fat amp. Buat yang belum lihat reviewnya, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi juga di bawah. Nah, jadi di sini ada indikator merah. Nggak tahu kelihatan apa enggak, itu phantom powernya saya nyalain karena fat amp ini perlu phantom power. Lalu
slider volumenya kurang lebih plus 5 dan gain di angka sekitar angka 7 ya. Dan di headset 3,5 mm itu untuk headset monitor ini supaya saya bisa dengar bagaimana kualitas dari mikrofonnya. Dan di aplikasi di komputer udah saya pasangin AG DSP controller. Ini adalah tampilan dari aplikasinya Yamaha AG DSP controller untuk mode easy kurang kepake, kita langsung lihat mode expertnya. Ya begini tampilannya. Nah kita bisa ngerubah profilnya dari sini, misal nih vokal male testing 1 2 3 testing 1 2 3. Coba kita ganti speech testing 1 2 3. Kedengeran nggak bedanya? Saya sih nggak ngedenger bedanya. Ini apa? Pen 1 2 3 testing 1 2 3 testing 1 2 3. Oh itu pen kanan kiri. Ini center. Oke, apalagi yang bisa kita coba? Kita bisa naikin gainnya dari sini ternyata. Testing 1 2 3 testing 1 2 3 testing, udah clipping. Turunin lagi testing 1 2 3. Oh di sini ada, kita bisa nyalain equalizer dari sini. Kayaknya ini harus dipencet. Ya ini harus dipencet dulu supaya softwarenya berimpact. Oke. Testing 1 2 3 testing, udah clipping. Coba tadi kita ganti lagi vokal male testing, ya berubah. Oh ini ada efek. Coba kita nyalain, ini jadi reverb harusnya. Testing 1 2 3, ya betul. Testing 1 2 3. Aneh banget suaranya. Testing 1 2 3. Kita matiin aja. Oke, ini udah balik lagi ke settingan awal harusnya. Testing 1 2 3. Ya ini udah balik lagi ke settingan awal. Ya saya harus adjust lagi cara ngomongnya. Jadi kelihatannya sih ini kurang kepake. Saya lebih senang langsung setting dari dari audio interface-nya aja. Dan ini ini saya pakai mode loopback. Ini coba saya contohin ya. Volumenya ini sekitar 60% kali ya, atau 70%. Coba kita buka Chrome. Coba kita buka YouTube. Ini channel favorit saya, channel anak Jaksel. Ada suara nggak? Kok nggak ada suara ya? Oh ininya belum dipindahin ke AG. Sendiri. Makanya coba deh lu bikin bahasa Jaksel versi lu sendiri. Self tambahin kata apapun tuh akan jadi kayak bahasa Kalau Jaksel. kita kecilin coba. Kalau ngakuin ya lu self proclaim aja. Ulang bro. Kata self ditambah kata apapun itu akan jadi kayak bahasa Jaksel loh. Karena anak Jaksel memang paling suka ngomongin diri sendiri, alias self-centered, self-minder, ngingetin diri sendiri, self-righteous, subscribe bener sendiri, self-love, males diet gitu, banyak. Mantap. Self ditambah huruf jadi 600. Oke. Motret diri sendiri, self-aware, mikirin diri sendiri. Kalau kita gedein, ngebantu diri sendiri, self-harm, nyakitin diri sendiri, self-talk, ngomong sama diri sendiri, self-healing, nyembuhin diri sendiri. Jadi kita bisa sambil react ya. Kalau misalnya, kita nolin volumenya, jadi kita bisa sambil ngobrol nge-react video yang ada di YouTube gitu pakai ini. Oke. Oh ini ada video baru dari SDT Mebel, ini juga channel favorit saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, lagi di channel SDT Mebel, kan kita gedein bagi para tukang. Kali ini kita akan unboxing sekaligus nyobain ya cordless reciprocating terbaru dari. Iya, jadi Yamaha AG03 ini cukup reliable. Cukup serbaguna. Kita bisa pakai untuk keperluan streaming, keperluan react gitu. Walaupun saya belum pernah bikin video-video semacam itu, mungkin nanti ya. Ya ataupun misalnya kita mau ngadain podcast via Zoom gitu, kita bisa record Zoom-nya, atau biasanya sih orang lebih cenderung minta lawan bicaranya juga untuk ngerekam audio dan videonya ya, supaya hasilnya lebih bagus gitu. Jadi yang dipakai hanya
layout zoom-nya aja. Sumber audionya dan videonya tetap juga direkamin sama lawan bicara kita gitu. Anyway, saya cukup puas dengan Yamaha AG03 ini dan pastinya saya bakal merekomendasikan untuk para pemula YouTuber seperti saya, di mana Yamaha AG03 ini audio interface yang bisa memenuhi banyak skenario lah. Walaupun dalam kasus saya hanya baru dipakai untuk bikin video biasa, tapi kalau nanti mau nyobain model yang lain atau podcast atau streaming itu bisa banget. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Secara fitur, Yamaha AG03 ini termasuk audio interface yang cukup serbaguna ya. Kita bisa nge-loop back audio dari komputer kita untuk kita rekam berbarengan sama audio dari mikrofon. Dan juga ada fitur input dan output untuk monitoring yang pastinya bakal berguna banget buat para streamer atau podcaster, dimana kita bisa ngerekam audio dan memonitornya dengan zero latency. Tapi selain itu, Yamaha AG03 ini juga punya sedikit kekurangan ya. Karena buat kamu yang workflow-nya itu perlu lebih dari satu input, let's say 2 atau lebih mikrofon, Yamaha AG03 ini nggak bisa mengakomodir hal itu karena dia cuma punya satu input mikrofon. Dan mungkin dibanding dengan audio interface lainnya kayak Focusrite atau Behringer, Yamaha AG03 ini mungkin akan agak sedikit complicated ya karena tampilannya yang agak ke mixer-mixeran. Dan kekurangan yang terakhir itu di bagian softwarenya yang kelihatannya agak nggak kepake ya. Tapi kelihatannya sih ya, masih banyak hal yang bisa diimprove sama Yamaha karena softwarenya ini punya potensi lebih yang masih bisa dikembangin sama Yamaha tentunya. Ya overall, Yamaha AG03 ini merupakan audio interface yang cukup serbaguna untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seorang solo content creator atau YouTuber react atau podcaster solo gitu atau streamer yang pastinya bakal terakomodir semua keperluan atau kebutuhan-kebutuhannya. Ya, link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi di bawah seperti biasa. Dan itu juga video kita kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Semoga sehat selalu dan assalamualaikum. Peace.